Salam berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudariku, sahabat-sahabat yang terkasih dalam Tuhan. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi mempersiapkan sedikit waktu kita mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari penginjil Lukas bab 17 ayat 5 sampai 10. Lalu kata rasul-rasul kepada Tuhan, "Tambahkanlah iman kami." Jawab Tuhan, "Kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi, kamu dapat berkata kepada pohon arah ini, terbantulah engkau dan tertanamlah di laut, dan ia akan taat kepadamu. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, 'Mari segera makan.' Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, 'Sediakanlah makananku. Ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum. Dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum.' Adakah ia berterima kasih pada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, 'Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan.' Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, hari ini merupakan bacaan hari Minggu biasa yang ke-27 dalam kalender liturgi Gereja Katolik. Yang bacaan Injilnya diambil dari penginjil Lukas, bab 17 ayat 5 sampai 10. Jadi Injil ini bercerita tentang pertama-tama berkaitan dengan iman. Jadi para rasul itu merasa perlu untuk menambahkan iman mereka sehingga mereka meminta kepada Yesus. Nggak tahulah apa yang melatar belakangi para rasul meminta imannya itu ditambahkan ya. Mungkin ada pengalaman atau mungkin ada hal-hal lain yang membuat mereka mengungkapkan hal itu kepada Yesus. Tapi yang menarik, Yesus tidak memberikan jawaban atau memberikan tambahan kepada mereka. Tetapi di sini Yesus semacam memberikan sebuah gambaran kekuatan iman itu. Bahwa iman itu tidak perlu gede, tidak perlu besar Iman itu walaupun kecil seperti biji sesawi, tetapi dia mempunyai kekuatan, mempunyai kekuatan yang luar biasa yang menembus alam pikiran manusia Dan bahkan iman itu mempunyai kekuatan untuk mengalirkan kekuatan Allah atau menghadirkan Allah dalam alam ini atau dalam sebuah realitas yang kita tidak pahami. Seperti dikatakan oleh Tuhan tadi, jika kamu memiliki iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon arah ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di laut, ia akan taat kepadamu. Artinya itu kekuatan iman itu melampaui akal budi kita, melampaui kekuatan manusiawi kita. Jadi iman itu pada dasarnya adalah sesuatu yang dimiliki oleh manusia tetapi lebih bersifat di luar nalar kita, di mana dalam iman itu kita percayakan kuasa Allah yang bekerja dalam hidup kita, dalam diri kita Dan kelanjutan dari bacaan Injil tadi ini berkaitan dengan Tuhan dan hamba. Jadi iman itu senantiasa juga bicara tentang iman ini ada hubungannya dengan relasi antara Tuhan dan hamba. Jadi kalau dikatakan di sini bahwa Tuhan itu orang yang mempunyai otoritas atau orang yang mempunyai pengaruh,
orang yang mempunyai hak lebih ya, atau ya orang yang mempunyai kekuasaan gitu loh. Dengan hamba itu adalah seorang yang melakukan apa yang harus dilakukannya. Nah, pelayan dan hamba itu berbeda. Pelayan itu bekerja paruh waktu, dia akan mendapatkan gajinya. Tetapi hamba bekerja sepanjang waktu, dan dia hanya melakukan apa yang diperintahkan oleh tuannya. Kalau pelayan batas waktu selesai, ya sudah selesai, dia mendapat gaji. Lalu kemudian pelayan itu dibatasi oleh aturan-aturan tertentu ya, atau pekerjaannya itu dibatasi pada porsi-porsi tertentu. Tetapi seorang hamba, dia melakukan apa saja yang diperintahkan oleh Tuhan. Terjadilah pada menurut perkataan atau apa yang dikatakan oleh tuannya akan dituruti oleh hambanya. Tentu di sini kalau dikaitkan dengan posisi kita sebagai orang beriman, orang percaya kepada Tuhan, benarnya di sini bahwa hamba itu dalam arti kita sebagai pribadi yang memang percaya kepada Allah, menyerahkan seluruh diri kita kepada Allah, membiarkan Allah berkarya dalam diri kita, dan kita sebagai hamba melakukan apa yang dikatakan oleh Allah itu tanpa mengenal batas waktu. Selagi kita masih berada dalam dunia ini, selagi masih mempunyai kesempatan untuk hidup, Allah adalah Tuhan kita yang mempunyai kehendak untuk kita lakukan. Dalam iman itulah kita percaya posisi Allah sebagai sumber kehidupan kita, sebagai pencipta, sebagai sumber rahmat, ya, sumber kehidupan, yang di dalam Dia kita menaruh harapan kita, menaruh hidup kita, dan melakukan apa yang menjadi kehendaknya, apa yang menjadi perintah. Seperti diceritakan tadi dalam Injil, bagaimana seorang tuan ya, ketika dia sudah pulang dari kerja, bukan dia yang mempersiapkan makanan, tapi dia, hambalah yang mempersiapkan makanan. Dan dia pun segera makan. Dia juga tidak mengajak hambanya makan bersama dengan dia. Tetapi hamba itu akan makan setelah tuannya selesai makan. Karena pada saat tuannya makan, sang hamba itu bertugas menyediakan makanannya dan melayani dia sampai selesai dia makan. Dan setelah itu baru hamba itu makan dan membereskan segala sesuatu yang perlu dibereskan di tempat makan itu. Dan dikatakan juga, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Itu spiritualitas hamba di sini ya. Jadi ya, gambaran hamba dalam penginjil Lukas tadi itu ya, ternyata mempunyai spiritualitasnya. Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna, kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Bukan berarti di sini tidak berguna, tidak melakukan apa-apa, tetapi melakukan apa yang dikatakan oleh tuannya. Di mata Tuhan, mereka tidak berguna dalam tanda kutip. Mereka tidak mempunyai kekuatan untuk seperti tuannya. Tapi mereka hanya melakukan apa yang menjadi otoritas tuannya itu. Pancaran dari otoritas tuannya itu dalam fakta kehidupan. Itu ya. Jadi teman-teman, saudara-saudariku yang terkasih, hidup kita semakin hari semakin tua ya. Jadi harapannya iman kita pun semakin bertambah, bertumbuh. Hingga kita menjadi panutan bagi kaum-kaum muda, menjadi panutan bagi anak-anak dalam keluarga, panutan bagi ya orang-orang di sekitar kehidupan kita. Pada umumnya kalau kita semakin tua, hidup kita itu semakin bijak, karena iman kita bertambah, semakin dekat dengan Allah, dan memancarkan kebijaksanaan yang baik ya, yang memang ada suatu nilai yang berpengaruh bagi realitas lingkungan sekitar. Itu harapan dari kita sebagai umat beriman terhadap umat beriman. Kita yang percaya sekian tahun, tentu iman kita sudah bertumbuh. Dan di sana
kita menemukan sekiranya iman itu sudah berbuah dan tetap memancarkan pengaruhnya. Tapi pertanyaannya, apakah iman kita itu masih ada ataukah iman itu sudah rapuh karena kurangnya hidup doa, karena kurangnya kesadaran akan makna iman itu sendiri? Berdoalah agar iman kita tetap bertumbuh dan tetaplah menjadi hamba yang setia kepada Tuhannya dalam arti relasi kita dengan Allah kita. Amin.